semuanya, selamat datang di podcast Polsan, Politik Santai. Episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, yang sering diperbincangkan oleh masyarakat ketika musim pemilu. Apalagi kalau bukan tentang politik uang atau bisa dikenal oleh orang-orang itu tentang serangan fajar. Istilah kata serangan fajar atau politik uang ini kesannya itu sangat membantu masyarakat ya, tapi justru dengan adanya serangan fajar atau politik uang ini justru menjadi masalah krisis demokrasi di negara kita. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari adanya serangan fajar atau politik uang ini. Jadi dengan adanya podcast ini kita akan menggali lagi dampak-dampak yang diakibatkan dengan adanya serangan fajar ini. Di sebelah saya sudah ada rekan saya. Silakan perkenalkan diri, gimana kabarnya? Halo Sobat Polsan, perkenalkan nama saya Diana dari Prodi atau Program Studi Hukum Ketatanegaraan. Senang sekali bisa diajak ngobrol Mbak Iza mengenai topik yang sangat penting ini. Jadi gini Mbak, banyak sekali yang merasa kalau politik uang atau serangan fajar ini menjadi ladang kayak berasumsi kalau misalkan serangan fajar ini rezeki nomplok gitu ya. Menurut Mbak Diana ini, kenapa sih di Indonesia sulit sekali untuk menghilangkan budaya politik uang seperti ini? Pertanyaan yang bagus ya Mbak Iza. Politik uang itu secara simpelnya adalah upaya menyuap pemilih untuk memilih calon tertentu. Nah, mengapa kegiatan tersebut masih ada di Indonesia atau masih terjadi? Karena yang pertama itu ada kemiskinan struktural. Nih, bayangin gini, orang itu lagi butuh uang, kemudian ada calon atau oknum-oknum tertentu memberikan uang, otomatis kita kan pasti tergiur ya, pasti akan diambil uangnya. Nah, yang kedua karena ada mentalitas instan. Nah, jadi calon pemimpin itu ngerasa cara mempercepat atau cara instan untuk menang itu dengan cara memberi suara kita. Pemilih ngerasa daripada nggak dapat apa-apa, ya lebih baik ambil uangnya, seperti itu. Nah, padahal itu semua itu merupakan lingkaran yang tidak baik, seperti itu Mbak Iza. Oh, jadi bukan sekedar memberikan uang saja ya, tapi ada maksud tertentu di balik pembagian uangnya itu. Tentu saja calon yang keluar duit banyak untuk menang itu pasti memiliki beban mental, bagaimana cara mengembalikan modal. Nah, jadi nanti setelah mereka duduk di kursi jabatan, fokusnya itu bukan lagi untuk melayani rakyat, tetapi nantinya mereka akan memikirkan bagaimana caranya mengembalikan modal dengan melalui korupsi, kemudian atau kebijakan yang pro perusahaan yang mendanai mereka dalam melakukan kampanye atau pemilu seperti itu. Wah, ngeri sekali ya. Ternyata kalau kita ambil uangnya itu tuh kerugiannya apa sih untuk masa depan 5 tahun kita ke depannya itu? Kerugiannya sangat banyak ya Mbak. Yang pertama itu kebijakan menjadi tidak pro rakyat, karena pejabat itu atau pemimpin atau calon pemimpin itu akan memikirkan bagaimana cara mengembalikan modal, kemudian juga pembangunan infrastruktur, dan kemudian untuk bantuan sosialnya itu menjadi berkurang kualitasnya. Yang kedua, korupsi merajalela karena mereka sudah sudah membeli suara kita, jadi mereka itu ngerasa nggak ada utang budi untuk melayani dengan baik rakyat-rakyatnya. Kemudian yang ketiga, pendidikan politik jadi rusak. Kita sudah dibiasakan untuk memilih pemimpin itu dengan berdasarkan seberapa banyak uang yang kita terima, bukan berdasarkan ide-idenya, kemudian visi-visinya, dan yang paling penting itu tidak melihat rekam jejak
perjalanan kehidupannya seperti itu Mbak Iza. Iya, benar sekali. Jadi semacam investasi yang salah gitu ya. Misalnya kan banyak orang yang mendapatkan kebanyakan itu 50, 100 gitu ya. Itu sama aja halnya kita tuh menggadaikan nasib kita 5 tahun ke depannya gitu. Ya, Mbak. Tepat sekali Mbak Iza. Jadi nilai 50, 100 itu bagi saya atau menurut saya itu merupakan nilai yang sangat murah demi untuk melanjutkan nasib untuk kita ke depannya seperti itu. Jadi kalau menurut saya 50, 100 itu ya bukan apa-apa kalau misalkan pemimpinnya nggak itu kan salah seperti itu. Jadi sekarang kita lebih tahu ya dampak dari politik uang ini seperti apa. Buat para penonton podcast ini nih yang masih banyak menerima dari politik uang atau serangan fajar ini, apakah ada tips untuk menjadi pemilih yang benar dan cerdas gitu? Ada banyak ya caranya. Yang pertama itu bisa kalian bisa mulai dengan menolaknya. Nah, kalau bisa berikan edukasi kepada keluarga, kepada tetangga terdekat kalian mengenai politik uang tersebut. Yang kedua itu jangan memilih calon atau pemimpin itu berdasarkan seberapa sering dia keluar dengan amplopnya, tetapi lihat rekam jejaknya. Mereka itu bekerja apa, kemudian apa prestasinya dan apa visinya untuk rakyat. Yang ketiga, kalian bisa melaporkan. Sekarang sudah ada Bawaslu, jadi kalian bisa melaporkan jika kalian melihat atau menduga adanya praktik politik uang seperti itu. Seperti itu, menarik ya. Betul banget ya Mbak Diana. Jadi kita tuh sebagai warga Indonesia harus memilih dengan cerdas, jangan takut untuk menyuarakan apa yang sebenarnya. Karena pilihan kita itu menentukan nasib kita ke depannya. Gak kerasa ya obrolan kita udah hampir selesai. Jadi kesimpulan dari episode podcast kali ini bahwa politik uang atau bisa disebut serangan fajar ini itu sudah menjadi masalah yang menjadikan negara kita krisis demokrasi. Jangan gadaikan masa depan kalian untuk uang yang sehari saja bisa habis. Terima kasih banyak Mbak Diana sudah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast saat ini. Semoga masyarakat permisa di rumah bisa lebih tercurahkan dengan adanya dampak-dampak politik uang ini yang Mbak Diana. Sama Mbak Iza, senang sekali bisa ngobrol bersama mengenai topik yang simpel tapi memiliki dampak yang besar ya. Ayo jadilah pemilih yang berintegritas. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari polosan ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Dadah.